Persiapan apa aja sih dok yang perlu dipersiapkan kalau kita mau olahraga lari nih? Olahraga lari itu kan sebenarnya adalah kalau orang bilang olahraga paling mudah ya. Tidak Paling perlu mudah. mempersiapkan apa-apa. Ya. Pokoknya asal jalan, ada aspal, ya udah kita bisa lari. Jadi kalau saya ketemu sama teman-teman yang ingin memulai lari, saya katakan demikian. Pokoknya tutup mata aja dulu. Perihal kecepatan berlari kita berapa, jarak yang kita tempuh berapa. Coba aja dulu lari sekuat mungkin, yang mana lari itu kita dengan kecepatan tersebut bisa bertahan 30 menit. Tidak usah terpacu atau terpaku pada sepatuku bukan sepatu lari, mendongkraknya cuma 5%-an aja kok. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Nggak usah mikirin outfit. Nggak usah mikirin outfit. Nanti kalau udah pro baru mikirin deh. Baru mikirin. Atau kalau mau event lari ya kan. Nah itu tuh ajang apa nih? Ajang flexing. Tidak bisa pamer pace, yang penting jangan kalah outfit. Iya bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Oasis, obrolan santai seputar informasi kesehatan. Podcast ini hadir untuk menemani hari-hari kamu sambil memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat. Saya Azaria, dan bersama-sama kita akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif dan kompeten di bidangnya. Tamu kita kali ini merupakan seorang dokter spesialis jantung dan seorang pegiat olahraga. Langsung saja kita sapa. Halo Dokter Agi. Selamat siang Mbak Sasa. Ya, selamat datang di podcast Oasis. Senang sekali bisa diundang ke sini. Iya, bagaimana kabar hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Oke. Menjalani rutinitas seperti biasa. Pagi kita sempatkan latihan tipis-tipis, terus dilanjutkan bekerja, terus siang datang ke sini. Alhamdulillah, makasih banyak ya Dok sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kami. Sama-sama. Jadi nih Dok, hari ini kita akan membahas topik terkait olahraga yang sekarang tuh lagi rame, lagi hype di kalangan masyarakat, yaitu lari. Ya. Nah, Dokter Agi sendiri kan sekarang kan banyak bermunculan nih komunitas lari. Betul. Dokter Agi ada ikut komunitas lari nggak Dok? Kalau komunitas kan banyak ya, di Pelai Hari sudah ada, di Banjarmasin sudah ada. Cuma kalau kita ikut komunitas, biasanya mereka sudah memiliki jadwal latihan yang dilakukan bersama-sama. Nah, sementara untuk saya mungkin karena keterbatasan waktu, sehingga memilih untuk lari sendiri sih. Paling sering lari sendiri. Solo runner. Solo runner. Oke. Saya ini kadang sering ngeliat Dokter Agi sendiri tadi ya, sore keliling kota. Keliling kota Pelai Hari, betul. Ada rute tersendiri nggak Dok? Rutenya cenderung itu aja. Lebih tergantung pada hari ini pengen berapa kilometer ya. Biasa paling sedikit kan kita latihan 5 km, paling jauh mungkin kalau saya saat ini membatasi di sekitar 20 kilometeran. Paling jauh ya? Paling jauh. Jadi sementara ya sudah ada rute-rute tersendiri yang kita sesuaikan dengan titik start kita, rumah kita sampai nanti finish, yang kira-kira bisa menjangkau jarak yang kita inginkan tuh berapa. Jadi sudah ada rutenya tersendiri. Oke, baik. Sebetulnya Dok, kapan sih waktu yang tepat untuk kita olahraga lari? Oke, ini banyak juga menjadi pertanyaan bagi pasien-pasien juga ya. Olahraga tuh kapan sih Dok? Apa benar tidak boleh olahraga malam? Apa benar olahraga paling bagus itu pagi? Sebenarnya menjawab pertanyaan ini kita harus paham dulu bahwa any activity is better than no activity. Jadi aktivitas olahraga itu bagaimanapun lebih bagus daripada tidak olahraga sama sekali. Sehingga mau itu pagi, sore, atau malam, kapanpun kita sempat, sebenarnya bagus-bagus aja untuk olahraga. Hanya terkadang kalau kita spesifik untuk membicarakan masalah lari, biasanya pagi itu kita akan mendapatkan udara yang masih lembab, yang masih segar udaranya, sehingga untuk berolahraga itu lebih ringan. Nah, sementara saat sore hari, udara lebih panas, kemudian sudah banyak truk-truk berseliweran, sehingga
uh, energi yang dikeluarkan oleh tubuh ketika kita berlari cenderung lebih boros karena faktor kelembaban udara dan cuaca. Tapi prinsipnya kapanpun kita sempat, sebaiknya kita sempatkan untuk olahraga. Baik, berarti kapanpun yang penting ada aktivitas. Betul, tadi ya dok, daripada tidak sama sekali. Oke, sebetulnya dok apa sih manfaat lari buat kesehatan? Oke, nah manfaat lari untuk kesehatan secara garis besar, olahraga itu kan sebenarnya dibagi menjadi 2 tipe. Oke. Olahraga yang sifatnya aerobik, olahraga yang sifatnya resistance training. Sederhananya olahraga yang aerobik itu seperti lari, bersepeda, berenang. Olahraga yang resistance training itu seperti misalnya kita olahraga di gym. Nah, dua-duanya itu bermanfaat. Cuma kalau kita mau menjawab pertanyaan yang lebih spesifik, apa manfaat dari olahraga lari atau aerobic exercise? Nah, aerobic exercise itu manfaatnya banyak sekali. Jadi, satu, dia menjaga kebugaran kita. Apa yang dimaksud dengan kebugaran? Kemampuan kita melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Coba dirasakan antara nanti kita belum lari dan setelah kita rutin lari itu dalam beraktivitas sehari-hari jadi tidak gampang lelah. Indikatornya paling sering mungkin coba kita naik turun tangga deh. Kalau kita kerja naik turun tangga, kalau kita rutin lari tidak akan gampang capek. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan kardiovaskular itu sudah terbukti secara ilmiah, tidak ada debat di sana. Dan yang ketiga, menurunkan berat badan. Jadi bagi yang bermasalah dengan berat badan, taruhlah misalnya dia kegemukan atau apa, olahraga aerobik mungkin belum sampai lari ya, karena dia belum kuat lututnya untuk lari kalau dia kegemukan, tapi olahraga yang sifatnya aerobik membantu sekali untuk menurunkan berat badan. Yang keempat, sudah ada penelitiannya juga, orang yang berlari, orang yang melakukan aktivitas aerobik itu angka hidupnya lebih lama daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Jadi sedikit banyaknya mungkin itu gambaran manfaat secara kesehatan. Baik, terus tadi dok, yang terkait orang-orang obes tadi ya, yang kelebihan berat badan. Berarti sebenarnya dianjurkan nggak sih dok untuk lari atau bagaimana dok? Baik. Jadi kalau orang obesitas, dia tidak disarankan untuk lari. Kenapa? Karena berat badan yang terlalu berat atau berlebihan seperti itu, ketika dia memaksakan diri untuk berlari, memberikan tekanan yang terlalu tinggi untuk lututnya, sehingga rawan terjadi cedera. Nah, jadi bagi mereka yang obesitas disarankan terlebih dahulu untuk menurunkan berat badan dengan mengatur pola makan, dengan latihan beban dan jalan kaki saja dulu untuk menurunkan berat badannya. Oke, baik. Kemudian dok, kaitannya lari dengan jantung tadi ya? Ya. Itu kan ada manfaatnya tuh secara kardiovaskular. Sebenarnya apa sih dok hubungannya lari dengan kesehatan jantung tadi? Karena kan kadang kita kalau mau mulai lari tuh udah engap duluan, ngos-ngosan. Yang paling berperan kan si jantung tadi ya? Sebenarnya apa hubungannya itu dok? Jadi ketika kita mengalami peningkatan aktivitas, taruhlah dalam olahraga, itu tubuh akan berusaha lebih keras untuk mencukupi energi. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan mengalirkan darah lebih banyak. Siapa yang bertugas mengalirkan darah? Itu adalah jantung kita. Sehingga ketika kita berolahraga, jantung kita akan bekerja lebih keras. Itulah mengapa kalau kita olahraga mesti akan terasa engap. Nah, nanti lama-kelamaan kalau kita sudah rutin, engapnya akan berkurang karena kekuatan jantungnya juga sudah menyesuaikan. Gitu. Oke, berarti rutin latihan tadi ya mempengaruhi juga. Sangat mempengaruhi. Makanya kita kalau olahraga itu sebenarnya harus terstruktur. Kalau secara teorinya kita kenal dengan teori yang namanya FIT. FIT itu FITT. FITT itu ada singkatannya. F yang pertama artinya frekuensi. Berapa banyak kita harus latihan dalam 1 minggu? Itu minimal 4 kali seminggu atau bahkan setiap hari paling bagus. Yang nomor 2, I, intensitas. Itu intensitas. Berapa sih waktu intensitas yang dibutuhkan? Intensitas itu bisa dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Olahraga ringan adalah olahraga yang kita
kalau melaksanakan olahraganya itu masih bisa sambil ngobrol. Oke. Kita masih bisa sambil ngobrol. Heeh. Moderate kalau kita sudah mulai terengah-engah. Berat kalau kita sudah mulai wah abis bener deh nafasnya. Jadi intensitas ringan, sedang, berat. Frekuensi minimal 4 kali dalam seminggu. Yang ketiga, time. Nah, time ini minimal kita melakukan olahraga itu 30 menit. Minimal 30 Minimal menit. 30 menit. Jadi kalau kita misalnya memutuskan jalan kaki, ya kita minimal jalan kakinya 30 menit. Kalau lari ya diusahakan 30 menit. Karena 30 menit ini adalah cut off atau batasan di mana tubuh kita itu sudah mulai terlatih. Oke. Jadi tubuh itu mulai terlatih dan memberikan dampak bagi kesehatan kalau exercise atau latihannya 30 menit. 30 menit. Nah, T yang kedua itu type yang tadi saya sampaikan, ada 2 jenis olahraga, aerobic exercise atau resistance exercise. Jadi secara pengaturan ini harus terpenuhi nih FITT-nya. Olahraganya minimal 4 kali seminggu, intensitasnya kita pilih ringan, sedang atau berat. Time-nya minimal 30 menit, kemudian tipenya kita mau yang aerobic atau resistance. Berarti harus diperhatikan tadi ya FITT-nya. FITT-nya. Frekuensi, intensitas, timingnya, Ah, dan tipenya. Oke, Betul sekali. baik. Kemudian dok, untuk mereka yang punya riwayat penyakit jantung, apakah ada yang perlu diperhatikan risiko-risiko untuk berlari tadi? Oke. Jadi kalau risiko jantung seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Sasa, bahwa dengan kita berlari, maka kita akan membuat jantung kita bekerja lebih keras. Nah, sehingga bagi orang-orang yang sudah memiliki penyakit jantung, disarankan untuk tetap exercise, tapi dengan intensitas yang ringan atau maksimal sedang saja. Tidak boleh dia sampai intensitas berat. Nah, karena kalau intensitas ringan atau sedang, semakin lama dia latihan, itu juga akan memperkuat fungsi jantungnya walaupun dia sudah ada penyakitnya. Ada riwayat tadi. Betul. Ya. Oke, baik. Kemudian dong, kemarin tuh sempat baca ada peserta maraton usianya 90 tahunan. Nah, sebetulnya ada nggak sih dok batasan usia untuk kita berlari, atau ada anjuran nggak sih mulai usia berapa kita tuh boleh berlari? Oke. Anjuran terkait usia sebenarnya sih tidak ada. Sejauh misalnya kita masih merasa fit dan baik, itu tidak ada batasan usia maksimal sekian tidak boleh berlari, itu tidak ada. Cuma bagi orang yang sudah terlatih dan paham kondisi tubuhnya seperti apa, mesti merasakan lah, oh aku sepertinya masih kuat deh. Nah, untuk lari sekian tuh masih kuat. Cuma tentu secara kecepatan orang yang usianya 90 tahun tidak akan bisa bersaing dengan orang yang usianya katakanlah 20-an atau 30-an. Jadi mereka sudah punya plan mereka tersendiri. Jadi maraton itu kan kita berlari sejauh 42 km ya. Jauh sekali tuh, mungkin sini sampai hari sampai mana ya? Bati-Bati Lianganggang ya. Jadi bayangkan aja kita berlari dari Pelai-Hari sampai Lianganggang. Nah, itu jadi mesti harus ada strateginya. Biasanya mereka yang sudah mengalami atau melakukan full maraton itu, mereka sudah pernah latihan. Oh, kalau aku mau berlari sejauh 42 km, aku akan menempuhnya dalam sekian jam. Itu sudah tahu mereka sebelum mulai lomba. Nah, sehingga segala sesuatunya itu sudah terpersiapkan dengan baik karena ada latihannya. Karena dia sudah latihan dan dia kuat ketika latihannya, jadi tidak ada batasan mau usianya berapapun, kalau sepanjang masih kuat boleh-boleh aja. Berarti nggak ada batasan usianya, sesuaikan aja dengan kemampuannya ya dok. Betul. Ya? Nah, kemudian nih tadi terkait persiapan, apa aja sih dok yang perlu dipersiapkan kalau kita mau olahraga lari nih? Olahraga lari itu kan sebenarnya adalah kalau orang bilang olahraga paling mudah ya. Tidak perlu mempersiapkan apa-apa, pokoknya asal jalan, ada aspal, ya udah kita bisa lari. Tapi alangkah baiknya kalau kita lari itu mengenal persiapannya. Apa persiapannya yang harus kita tahu adalah kita mengenal tubuh kita tadi. Seperti yang saya sampaikan, kita kalau berlari itu olahraga itu harus terstruktur. Nah, mungkin awal-awal kita tidak usah mengejar yang sampai
ngos-ngosan kayak gitu nggak usah. Jadi kita ketahui dulu profil kebugaran tubuh kita tuh seperti apa. Jadi kalau saya ketemu sama teman-teman yang ingin memulai lari, saya katakan demikian, pokoknya tutup mata aja dulu perihal kecepatan berlari kita berapa, jarak yang kita tempuh berapa. Coba aja dulu lari sekuat mungkin, yang mana lari itu kita dengan kecepatan tersebut bisa bertahan 30 menit. Dah, awalnya di situ dulu. Nggak kuat lari ya jalan, pokoknya 30 menit nonstop dulu. Nah itu mungkin persiapan awalnya. Persiapan awalnya adalah mengetahui level kebugaran diri kita sendiri. Dengan mengetahui level kebugaran dengan cara tadi ya. Dengan cara selama tadi. 30 Ya. menit tadi dicoba untuk lari Ya. nonstop. Kalau Non-stop. capek jalan. Kalau capek jalan, tapi harus nonstop 30 menit. Makanya kalau saya berbicara masalah kesehatan dan exercise, itu salah satu benda yang mungkin menjadi investasi terbaik itu adalah smartwatch. Smartwatch ya. Smartwatch. Itu investasi ya Itu justru ya. investasi karena ya ini bukan masalah promosi atau apa ya. Ada yang ya kita sebut aja brand, misalnya Apple Watch, Ya. misalnya Garmin, misalnya Suunto, atau yang murah-murah kan ada kayak Xiaomi, Ya, Huawei. Nah itu tidak hanya sekedar menjadi flexing kita punya jam tangan mahal atau enggak, tapi dari sana dengan kita mendokumentasikan perjalanan kita dari awal mulai berolahraga, kita bisa melihat tren perkembangan olahraga kita. Misalnya, oh dulu kata dokter Agi aku disarankan lari jogging 30 menit. Tutup mata aja dulu berapa kecepatannya, berapa jarak yang ditempuh. Ternyata setelah tak lihat, oh dulu 30 menit cuma bisa katakanlah 3 km. Oh setelah rutin 1 bulan, rutin 2 bulan melaksanakan latihan yang terprogram seperti FITT tadi, ternyata sekarang 30 menit udah bisa 4 kilo ya. Ternyata perkembangannya terlihat. Nah, jadi smartwatch adalah investasi kalau menurut saya. Smartwatch investasi guys. Ya. Jadi kalau pasangannya mau beli jangan dilarang-larang Jangan ya. dilarang, atau kalau ada suami ya berikanlah istrinya smartwatch. Noted. Baik. Kemudian dok, tadi kan ngomongin smartwatch, berarti smartwatch dan aplikasi kebugaran Ya. penting dong. Penting. Saya secara pribadi juga memakai untuk mencatat perkembangan yang kita lakukan dari latihan. Terus kalau tadi saya katakan I pada FITT adalah intensitas, ada ringan, sedang, berat. Sebenarnya kalau kita breakdown menjadi lebih detail lagi, intensitas tadi kalau spesifik untuk saya sebagai dokter jantung, saya pakainya adalah zona heart rate. Zona heart rate. Zona heart rate. Nah, Apa itu? zona heart rate itu adalah zona latihan. Dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dihasilkan dari perhitungan 220 dikurangi usia kita. Oh ya. Misal, supaya mudah menghitungnya ya. Supaya mudah menghitungnya. Misalnya umur saya 20 tahun. Oh, oke. Misalnya umur saya 20 tahun. Berarti 220 kurang usia. Berarti denyut nadi maksimal saya adalah 200 kali per menit. Oke. 200 kali per menit. Nah, zona latihan itu nanti dihitung dari denyut nadi maksimal dibagi persentasenya. Misalnya zona 5 berarti zona antara 90 sampai 100% heart rate. Zona 4 berarti 80 sampai 90. Zona 3 berarti 70 sampai 80. Zona 2 berarti 60 sampai 70, zona 1 berarti 60 sampai 70. Nah, gitu. Latihan zona 1 dan zona 2 itu paling bagus untuk meningkatkan level kebugaran. Zona 1, zona 2, level kebugaran. Level kebugaran. Oke. Karena secara metabolisme tubuhnya paling banyak menggunakan oksigen. Kalau Mbak Sasa pernah ingat dulu pelajaran biologi zaman SMP, SMA, Ya, ingat sekali. ingat sekali ya, dalam menghasilkan energi tubuh kita punya dua cara. Aerobik dan anaerobik, ya kan? Ya. Aerobik dan anaerobik. Aerobik menggunakan oksigen. Anaerobik menggunakan sumber-sumber lain. Oke. Nah, yang anaerobik energinya lebih cepat dihasilkan, tapi akan banyak menyisakan sampah-sampah metabolik seperti asam laktat. Nah, sehingga tubuh kita kalau setelah olahraga merasakan pegel-pegel, Ya.
itu karena asam laktatnya menumpuk. Kebanyakan nih. Artinya olahraganya pada waktu melakukan itu anaerobik. Oke. Nah, dengan latihan di zona 1 dan zona 2 menggunakan perhitungan heart rate tadi 50 sampai 60 dan 60 sampai 70% denyut nadi maksimal, sumber energinya adalah aerobik, itu recovery tubuhnya jadi lebih cepat, tidak terjadi pegal-pegal dan lain-lain. Oke. Nah, kalau zona 4 dan zona 5 itu adalah olahraga yang sumber energi utama adalah anaerobik. Lelah sekali habis olahraga di zona tersebut sehingga badan akan pegal-pegal. Bagi kita yang pemula tidak disarankan untuk olahraga di zona denyut nadi tersebut. Itu kita tinggalkan aja lah untuk yang atlet-atlet aja. Nah, mungkin kalau zona 3 tuh zona peralihan. Jadi campur dia, pakai metabolisme aerobik, pakai juga metabolisme yang anaerobiknya. Oke, begitu. Berarti kalau misalkan untuk pemula amannya di 1-2 ya? 1-2. Nah, balik lagi ke masalah smartwatch tadi. Ketika kita olahraga sambil menggunakan smartwatch, kan kita bisa lihat, Bisa mantau nih. bisa mantau, oh denyut nadiku sudah sekian, berarti ini aku sudah masuk zona 3 nih, berarti aku sudah masuk zona 4 nih, oh ini kalau segini masih zona 1, zona 2. Jadi smartwatch adalah investasi. Tetap highlightnya adalah highlightnya. smartwatch adalah investasi. Oke, baik. Dok, ada Ya. nggak sih makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi atau malah justru dihindari nih untuk pelari? Oke, jadi makanan yang baik dikonsumsi ataupun dihindari ya. Jadi kalau kita berlari, otomatis kita butuh energi. Nah, sebenarnya bergantung pada lari yang akan kita kerjakan. Oke. Misal, tadi saya sampaikan, saya biasa berlari jaraknya 5 km, 10 km, atau 20 km. Itu tentu persiapannya berbeda. Kalau 5 km, bagi kondisi saya sekarang, saya nggak usah makan, puasa aja saya tetap bisa lari 5 kilo. Luar biasa. Tapi kalau sudah pengen long run Iya. atau lari yang jarak jauh, taruhlah misalnya 20 km kayak gitu, ya tentu ada persiapannya. Kita harus carbo loading istilahnya. Carbo loading ya? Carbo loading. Carbs loading itu mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah besar sebagai persiapan energi kita ingin melakukan lari yang panjang, yang lama kayak gitu. Tapi kalau jaraknya pendek-pendek aja, itu tidak ada persiapan khusus sih kalau saya sampaikan. Yang lebih penting daripada itu semua adalah sebenarnya hidrasi cairan. Jadi cairan itu kita harus cukup. Simple aja untuk melihat kita cairannya cukup atau enggak. Kita lihat pipis kita. Kalau pipis kita warnanya putih, jernih kayak gitu, berarti cairan dalam tubuh kita cukup. Tapi kalau warnanya sudah kuning, apalagi sampai agak pekat, nah itu berarti mungkin sudah kekurangan cairan. Sederhananya gitu. Baik. Tadi yang paling penting justru hidrasi. Hidrasi. Tuh. Kayaknya ada yang lebih penting lagi dok. Apa selain itu? lip tint dan sunblock. Itu penting. Penting. Iya kan dok? Penting. Itu diangkat dalam banyak sekali jurnal-jurnal kedokteran Mbak Sasa. Sunblocknya? Sunblock. Oke. Jadi kalau Mbak Sasa nanti ada waktu ya, kapan-kapan coba deh Google runner's face. Runner's face. Runner's face. Itu khas sekali. Orang-orang yang hobi berlari cenderung mukanya itu tampak kisut dan berkerut. Aduh. Kisut dan berkerut. Kisut dan berkerut, bener. Coba deh nanti ya kalau habis Oke. sesi podcast kita Google ya, runner's face. Itu kisut dan berkerut. Tidak secara langsung olahraga larinya yang membuat wajahnya itu menjadi seperti itu. Tapi karena kita berlari itu adalah aktivitas outdoor yang kita terpapar pancaran sinar matahari, polusi, sinar UV dan lain-lain, itu membuat tampakan wajah kita tuh seperti itu. Jadi kalau menurut saya penting sekali untuk memiliki apa tadi namanya? Sunblock. Sunblock itu. Tapi ada ini nggak sih dok, minimal sunblock yang kita pakai itu berapa? Aduh, kalau itu personal ya, maksudnya Personal aja ya. Saya juga merasa bahwa saya seorang dokter jantung, bukan dokter kulit, Oke, iya, sehingga benar-benar. tidak kompeten untuk menjawab pertanyaan Oke. tersebut. Tapi kalau saya pribadi, pakainya sih sebelum lari itu selalu apply sunscreen yang SPF-nya 30. 30 tuh cukup lah ya. Cukup kalau untuk saya. Ya nggak ada kerutan dan tidak kisut kan mukanya. Iya.
Terbukti berarti Terbukti. fungsi sunblocknya. Oke, SPF 30 cukup. Apapun Iya. mereknya. Apapun Soalnya saya mereknya. ngerasa juga sih dok, kalau misalkan lupa tuh pakai sunblock atau lupa pakai sunscreen, muka tuh langsung kayak kering, Betul, ya. terus apa ya, kusut lah, Iya. jelek Jadi- intinya. Jadi investasinya banyak ya tadi ya. Smartwatch. Sunscreen, Sunscreen. belum kita bicara masalah outfit, sepatu dan lain-lain ya. Nanti kita ngomongin outfit ya. Baik. Nah tadi kan ngomongin soal hidrasi nih dok. Ha-ha. Nah perlu nggak sih kita tuh, kan ada tuh merek minuman isotonik. Haruskah kita minum minuman isotonik atau air putih aja cukup? Kalau setelah lari atau sebelum lari? Iya. Jadi kalau menurut saya kebutuhan akan cairan isotonik itu bisa diterima secara logika. Oke. Karena gini, kalau kita bandingkan apa bedanya air mineral biasa dengan air mineral yang sifatnya isotonik. Oke. Isotonik itu kan berasal dari kata iso dan tonik kan. Ya. Iso itu artinya setara, selevel. Tonik itu berarti kalau isotonik secara definisi artinya dia setara dengan cairan tubuh. Nah, Oke. apa yang membuatnya setara dengan cairan tubuh dan berbeda dari air mineral biasa? Dia ada kandungan elektrolitnya. Nah, jadi kalau kita berkeringat, memang yang keluar dari keringat kan tidak hanya air, tapi juga ada elektrolit. Nah, cairan isotonik berarti dia mengganti cairan yang hilang beserta elektrolit-elektrolitnya tadi. Cuma kalau intensitas latihannya masih yang ringan, jaraknya tidak terlalu jauh, waktu latihannya tidak terlalu lama, menurut saya sih belum terlalu perlu ya untuk cairan isotonik. Oh berarti cukup juga air putih aja. Iya, cukup air putih aja. Jadi Oke. misalnya tadi latihan 30 menit, ya minum air putih aja menurut saya enggak masalah. Oke. Kalau suhu air mempengaruhi nggak dok? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Mau dingin, mau biasa, aman aja ya? Aman aja. Oke, aman karena kan aja. mitosnya beredar, jangan langsung minum air dingin, nanti Enggak kolaps sih. gitu. Enggak. Aman ya? Aman. Oke, baik. Kemudian nih dok, gimana sih cara ngukur kemajuan kita dalam berlari? Progresnya itu supaya kita tuh udah di jalur yang bener atau enggak Oke. gitu? Jadi balik lagi, kenapa tadi saya sampaikan smartwatch adalah investasi, kita bisa melihat bahwa misalnya kita punya waktu berlatihan 30 menit. Ya. Dulu kita latihan 30 menit lari cuma bisa mencapai katakanlah 3 km. Nah, sekarang sudah bisa nih 4, km gitu misalnya. Berarti secara waktu dan jarak itu sudah ada perkembangan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau objektif lagi melihat, jadi variabelnya kita tambah. Oh, dulu tuh aku 2,8 km, 2 km, berapa tadi? 3 ya? 3. Dulu 3, tapi ternyata intensitasnya tuh cuma rendah. Dulu aku latihannya cuma ringan kok. Sekarang 4,8 bisa, misalnya 4,8, tapi aku bener-bener ngos-ngosan. Artinya penambahan jarak itu tidak apple to apple dong dibandingkan, karena intensitas latihannya berbeda. Nah, jadi kalau kita mau secara objektif membandingkan adalah kita lihat capaian jaraknya dan intensitasnya harus sama. Misal kalau di aplikasi lari itu, dia bisa lihat rata-rata denyut nadi kita selama berlari itu berapa. Misalnya ya, kalau saya katakanlah rata-rata denyut nadi selama lari 170 kali per menit misalnya. Nah, dulu dengan rata-rata nadi 170, aku dapatnya cuma 5 km dalam 30 menit. Sekarang lari rata-rata denyut nadinya 170 kali 5 km juga, tapi jaraknya tapi waktunya cuma 28 menit gitu misalnya. Jadi lebih cepat aku menyelesaikan 5 km itu dengan rata-rata nadi yang sama. Nah, itu juga kemajuan. Jadi kemajuan itu tidak hanya dilihat dari capaian jarak yang diraih, tapi juga usaha kita untuk mencapai jarak tersebut harus dibandingkan. Oke, jadi dari hasil yang terekam di Apple Harus. Smartwatch tadi tetap Ya, harus ya. kita evaluasi ya. Ya. Soalnya pengalaman pribadi saya lihat udah. Udah. Oh segini udah. Nggak melihat tren ya. Iya, Nah, lupa itu. mengevaluasi diri. Tapi kembali lagi bahwa ini
kita flashback ya bahwa olahraga itu bukan eksklusif bagi mereka yang bisa meng-afford atau membeli smartwatch. Ya, betul. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang misalnya belum memiliki rezeki atau ada kebutuhan lain yang harus dialokasikan? Ya, kita rasa-rasa aja. Kita rasa-rasa aja. Pasti kok kerasanya akan lebih bugar. Pasti kok kerasa akan lebih tidak gampang capek. Nah, itu adalah indikator-indikator yang tidak terlihat tapi bisa kita rasakan. Oke, dirasa-rasa guys. Dirasa-rasa. Oke. Kemudian dok, ada nggak sih tips bagi pemula yang mau ikut lari nih? Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Jadi balik lagi, any physical activity is better than no activity. Sehingga nggak usah membandingkan diri, oh kalau aku lari nanti malu, aku sepatunya nggak ada yang sepatu khusus lari. Ya balik lagi, kita olahraga mau flexing atau kita mau lebih diri kita sehat. Nah, kita kembalikan ke sana. Jadi tidak usah membandingkan diri dengan perkembangan orang lain, tidak usah membandingkan diri dengan oh orang lain sudah bisa segini, kita baru bisa segini. Fokus aja dulu pada diri kita. Jadi kalau ada yang baru mau mulai lari, mulai aja dulu. Oke, mulai aja dulu. Ya. Beberapa bulan lalu tuh terdengar kabar ada salah satu pelari asal Makassar dok yang meninggal dunia saat ikut lomba dan disebabkan karena henti jantung. Nah, henti jantung ini tuh kayaknya jadi salah satu masalah kesehatan yang sering menghantui para pelari. Itu tuh sebenarnya faktor resiko penyebabnya tuh apa ya dok? Kemudian ada nggak sih cara kita buat menghindari hal tersebut tuh terjadi? Jadi saya juga baca berita itu dan kalau saya tidak salah ingat korbannya waktu itu tuh juga dokter deh, seingat saya. Ya, seingat saya. Jadi itu adalah kasus yang dinamakan sebagai sudden cardiac arrest, SCA atau henti jantung mendadak. Nah, henti jantung mendadak itu bisa diklasifikasikan menjadi secara garis besar dua lah, tergantung dari usia. Kalau usia pasien tersebut sudah lebih dari 35 tahun, biasanya paling banyak penyebabnya adalah coronary artery disease atau penyakit jantung koroner. Nah, kalau dia usianya masih relatif muda, di bawah 35 tahun, remaja atau 20-an, itu biasanya ada kelainan jantung bawaan yang dia miliki. Nah, terkait dengan hal ini, paling sering kejadian sudden cardiac arrest itu kan pada event-event yang sifatnya adalah kompetitif. Taruhlah seperti yang kemarin di Makassar, itu adalah event lari ya kan. Pada event lari, orang itu cenderung ingin mencari personal best. Jadi kalau kita rutin lari, kita tuh kadang-kadang ada perasaan ingin men-challenge diri sendiri. Bener banget. Iya kan? Berapa sih limit kemampuanku? Nah, terutama pada event-event lari tersebutlah yang kita ingin mencatatkan sehingga ada official catatannya gitu. Nah, jadi dia pada event tersebut mengeluarkan semua daya upaya yang dia miliki sehingga dia memaksa dirinya terlalu berat sehingga jantungnya mungkin tidak kuat. Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk mencegah tersebut? Yang pertama ya, kita harus mawas diri dengan usia kita. Apalagi kalau sudah lebih dari 35 tahun, kita ada faktor risiko ke arah penyakit jantung koroner. Dan secara personal, kalau saya sebagai dokter jantung menyarankan bagi mereka yang usianya lebih dari 35 tahun ingin berpartisipasi dalam event olahraga yang sifatnya kompetitif, sebaiknya dilakukan screening terlebih dahulu. Nah, screening. Apa screeningnya? Screeningnya kita bisa menggunakan treadmill test. Jadi treadmill test itu nanti dia berlari di treadmill, tapi ketika dia berlari di treadmill, itu dia dipasangkan alat monitor jantung, sehingga kita bisa mendeteksi kalau ada perubahan atau gangguan pada jantungnya ketika dia diberikan beban yang maksimal, itu akan kelihatan. Nah, kalau nanti treadmillnya sudah menyatakan dia clear, bagus, saya baru berani merekomendasikan dia ikut event yang sifatnya kompetitif. Dan untuk treadmill test itu kita nggak usah jauh-jauh harus ke Banjarmasin, harus ke Jakarta. Di sini aja juga kita bisa kok melakukan. Di sini di mana tuh? Di Rumah Sakit Umum Daerah Bu Yasin bisa. Di Rumah Sakit Borneo Citra juga
bisa. Oke, berarti kalau kita mau screening treadmill test tadi ya, Bisa. kita bisa ke Rumah Sakit Haji Bu Yasin, bisa ke RSBCM. Langsung Iya. ketemu Dokter Agi atau Ada polinya sendiri Ada poli nanti, sendiri. poli Poli MCU namanya, medical check up. di MCU ya? Di MCU. Baik. Tapi walaupun tidak ketemu saya, ketemu dokter yang bertugas di MCU, nanti secara personal saya yang akan membaca hasil treadmillnya. Oh gitu. Ya. Oke, baik. Kemudian nih dok, ada nggak sih masalah kesehatan lain nih? Yang tadi kan henti jantung ya. Sebenarnya ada lagi nggak masalah kesehatan lain yang menghantui para pelari selain henti jantung tadi? Selain henti jantung ada. Apa tuh? Bagi orang yang berlari itu ada sedikit risiko peningkatan terjadinya osteoartritis. Osteoartritis, pengapuran sendi pada lutut. Jadi orang-orang yang berlari itu setelah diikuti penelitiannya bertahun-tahun itu memang memiliki risiko kejadian OA-nya lebih tinggi. Nah, tapi perlu kita perhatikan juga ya, maksudnya OA ini kan pengapuran sendi pada lutut. Ketika kita berlari itu kan beban di lutut memang naik ya, memang naik. Nah, harus dipahami juga bahwa jangan sampai risiko terjadinya OA ini menjadi alasan kita untuk tidak olahraga. Bener. Jadi terjadinya OA itu bisa bisa kita kurangi, misalnya kayak tadi, kita jangan berlari kalau kita berat badannya masih berlebihan. Kita jangan berlari bagi kita yang non atlet ya, dengan intensitas yang kayaknya di luar nalar deh. Berapa sih intensitas yang disarankan untuk olahraga lari? Kalau saya sebagai dokter jantung tentu fokusnya untuk kesehatan kardiovaskular ya, kesehatan jantung. Itu rekomendasinya 150 sampai dengan 300 menit dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu, Dalam 150 1 minggu. sampai 300 menit. Ya. Oke. Nah, kalau kita olahraganya lebih dari itu misalnya, tentu artinya di luar kapasitas tubuh kita lah. Sehingga risiko-risiko yang tadi terkait saya sampaikan kejadian OA mungkin juga akan meningkat. Makanya kita stick to recommendation aja bagi kita atlet-atlet yang bagi kita yang non atlet. Ya kalau dia atlet mau ngejar prestasi mau lebih dari itu ya silahkan. Ingat ya guys, tadi ada kapasitas tubuh dilihat dari intensitasnya ya. Betul. Oke, baik. Kemudian dok, gimana sih pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ketika kadang kita nemuin kalau misalnya kita lagi lari nih sama teman dia ngeluh tiba-tiba kunang-kunang, tiba-tiba mual atau bahkan sampai pingsan. Itu pertolongan pertama apa ya Gindi? Kita sebagai orang awam yang bisa kita lakukan untuk menolong? Oke, jadi ini dihubungkan juga dengan kejadian sudden cardiac arrest tadi ya. Tentu kita harus membedakan apakah pasien ini mengalami henti jantung mendadak atau ya hanya sekedar karena dia tidak terbiasa olahraga lalu dia capek gitu modelannya. Nah, ya untuk membedakannya kalau dia henti jantung mendadak, namanya henti jantung pasti tidak ada denyut nadi dong. Iya. Maka yang harus kita pertama kali lakukan adalah kita raba dulu aja nadinya. Bagian leher, oke. Sini dengan menggunakan ruas jari di ujung ini, jari kedua dan jari ketiga, kita tempelkan di leher kita. Biasanya sudah akan meraba, oh ini masih ada denyutnya kok. Berarti kalau denyutnya ada, ini bukan kejadian henti jantung mendadak. Nah, kalau bukan kejadian henti jantung mendadak, ya istirahat aja sih, nanti dia pelan-pelan akan sadar lagi sih. Oh gitu. Nah, yang lebih penting lagi, kenapa itu bisa terjadi? Karena dia memaksakan dirinya terlalu memaksakan diri. Jadi saya sampaikan tadi kalau kamu belum terbiasa lari, ya larilah dulu dengan intensitas yang ringan, yang nggak bikin kita ngos-ngosan. Kalau secara objektifnya tadi lihat zona 1 dan zona 2 denyut nadi. Melihat kapasitas diri lagi. Betul. Ya. Oke dok. Kemudian nih dok, di dalam running itu kan ada istilah-istilah, salah satunya tuh ada PES. Apa sih itu PES? Soalnya kadang saya tuh sering ngeliat kayak pada kejar-kejaran tuh soal PES, udah dapat sekian, jadi kayak insecure. Apa sih itu PES? Kalau Mbak Sasa ikutin sosial media, bahkan ada joki Strava. Nah itu. Ternyata Joko Kendil. Jadi
Pace itu adalah kecepatan kan. Secara Oke. definitif artinya pace itu kan kecepatan. Nah, dalam dunia lari, pace itu dikenal dengan untuk jarak 1 kilometer berapa kecepatan yang kita capai. Jadi misalnya pace 5. Misal pace 5 berarti dia berlari 5 menit dalam 1 kilometer. Untuk 1 kilometer. Oke. Pace 6 berarti untuk 1 kilometer dia hanya menghabiskan waktu 6 menit. Makin kecil pace-nya, makin cepat berarti dia berlari. Oke. Makin cepat dia berlari. Kemudian nih dari pace itu tuh bisa melihat apa gitu, Dok? Apa manfaatnya dari kita ngelihat si pace tadi? Dengan kita berlari semakin cepat, berarti kan tubuh kita sebenarnya semakin bugar dong. Oke. Misalnya orang yang menempuh 1 kilometer kuatnya sudah maksimal, dia merasa bahwa larinya udah menggeh-menggeh banget. Ternyata catatannya taruhlah 7 atau 8. Berarti untuk 1 kilometer dia harus berlari selama 7 atau 8 menit. Dibandingkan dengan orang yang 1 kilometer dia hanya berlari 4 menit. Artinya orang yang bisa menempuh 1 kilometer dalam 4 menit saja kan lebih bugar daripada yang 7 atau 8 menit. Nah, nanti ada juga orang yang berlari 1 kilometer sama-sama pace 4 nih katakan. Tapi yang satu denyut nadinya cuma 130-an, yang satu denyut nadinya sudah 170. Nah, itu level kebugarannya juga berbeda. Oke, Gitu. baik. Tapi ya sebenarnya ada yang bagus tuh pace berapa gitu, ada nggak, Dok? Yang bagus itu kalau saya secara pribadi, kita untuk mengejar kardiovaskular kebugaran itu tidak usah melihat pace. Oke. Kita fokus pada zona latihan kita tadi aja. Ya, zona 1 dan 2 paling tidak. Karena itu sifatnya kan tailored. Tailored itu maksudnya antara individu, antara Mbak Sasa sama saya mungkin beda. Jadi tidak bisa disamakan antara satu dan lain orang. Oh ya bagusnya ya pace 5 dong. Ya. Makin cepat makin baik ya. Tapi kemampuan kita sendiri masing-masing basicnya sudah beda. Jadi yang bagus untuk kamu belum tentu bagus untuk aku. Oke, baik. Kemudian nih, Dok, ngomongin event lari tadi di awal sebelum kita ngobrol, kita ada sempat ngomongin event lari. Dokter sendiri udah pernah ikut event lari apa aja, Dok? Aku kebetulan tidak terlalu sering ya untuk ikut lari. Terakhir ikut event itu malah tahun lalu. Event lokal aja. Event lokal di Event mana? lokal itu Arutmin Borneoran. Oke. Arutmin Borneoran itu November tahun lalu saya ikut yang 21 km half marathon. 21 kilometer. 21. Dengernya aja udah capek nih, Dok. Dengarnya udah capek. Tahun ini ikut lagi, Dok, berarti? Tahun ini ikut lagi, kita rencana tahun ini ikut Borneoran, Arutmin Borneoran ikut lagi, sama rencana akhir tahun insya Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan ikut full marathon Di mana, Dok? di Singapura bulan Desember. Oke, bulan Desember di Singapura. Silakan yang mau ikut, Dokter. Kalau untuk pemula dianjurkan nggak sih, Dok, ikut event-event kayak gitu? Kalau untuk ya, asal kita sudah latihan ya sebelumnya, jadi tidak ujuk-ujuk ikut event kayak gitu ya boleh-boleh aja. Oke, baik. Sekedar untuk melakukan hubungan sosial dengan teman-teman yang lain dan mengetes misalnya, oh dulu latihannya sudah lama nih, berapa sekarang kemampuan pribadi kita untuk jarak-jarak tertentu sudah lebih bagus nggak, boleh-boleh aja. Tapi jangan memaksakan diri dan harus latihan sebelumnya. Harus latihan sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi tentang outfit. Outfit, boleh. Outfit lari penting nggak sih? Kalau outfit lari sebenarnya penting nggak penting ya. Oke. Mau digunakan sebagai flexing bisa, mau digunakan dengan alasan yang masuk akal juga bisa. Tapi masuk akal itu gini, ketika kita olahraga lari itu kan tubuh berkeringat ya. Tubuh berkeringat sehingga kalau kita pengen olahraganya lebih nyaman, tentu kita butuh pakaian yang mendukung. Misalnya kita lari ya. Kan kalau orang Jawa bilang gembrobios. Kalau orang gobios. Kalau orang Banjar bilangnya liir, bepaluhan. Oh iya, bepaluhan. Nah, itu kan nggak enak ya di baju kita. Jadi kita butuhlah baju yang istilahnya cepat menyerap keringat dan lain-lain, ringan juga. Nah, itu juga perlu. Kemudian itu dari segi pakaian ya, celana dan baju. Terus kalau sepatu juga
prinsipnya kan pakai sepatu apa aja sebenarnya orang bisa berlari. Oke. Tapi tentu ada teknologi-teknologi yang digunakan untuk menunjang kita supaya larinya tuh lebih efisien. Oke. Lebih efisien, lebih mendukung performa kita untuk berlari. Cuma sekarang itu juga sudah banyak kok aparel-aparel lokal Indonesia yang menawarkan sepatu dengan harga yang relatif terjangkau dan secara kenyamanan sudah nyaman banget dipakai untuk berlari. Jadi kita tidak perlu melihat merek ini produk-produk lokal juga banyak. Nah, cuma mungkin yang perlu diperhatikan adalah sepatu yang mahal dengan teknologi yang paling update. Biasanya kita bilang kalau anak lari itu sepatu plat karbon. Oh ya, Sepatu plat karbon itu namanya super shoe. Super shoe. Karena dia nyaman sekali dan mendukung performa kita untuk berlari. Itu hanya mendongkrak performa kita di angka 5%. 5% aja? 5% aja. Jadi tidak usah terpacu atau terpaku pada sepatuku bukan sepatu lari, mendongkraknya cuma 5%-an aja kok. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Nggak usah mikirin outfit. Nggak usah mikirin outfit. Nanti kalau udah pro baru mikirin deh. Baru mikirin. Atau kalau mau event lari ya kan. Nah itu tuh ajang apa nih? Ajang flexing. Tidak bisa pamer pace, yang penting jangan kalah outfit. Iya bener banget. Bener banget gak ya? Bener banget. Baik, terakhir Dok, pesan apa yang pengen dokter sampaikan kepada pendengar terkait pentingnya menjaga kesehatan jantung melalui olahraga khususnya lari? Oke. Jadi pesannya apa ya? Saat ini itu semua hal sudah mendukung kita untuk melakukan tindakan preventif. Mendukung itu dalam artian gini, barangnya ada, ilmunya sudah tersebar luas. Kita mencari referensi mau latihan seperti apa itu gampang, tinggal buka Instagram, buka TikTok, buka YouTube. Keyword bagaimana cara lari itu sudah gampang banget, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mulai berolahraga. Tidak ada alasan. Gak ada alasan untuk kalian beralasan tidak olahraga. Ya, berhenti menjadi sobat mager, berhenti menjadi remaja jompo dan lain-lain. Jadilah sobat sehat. Nonton Oasis. Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Betul. Oke. Baik, dan itulah dia sobat sehat obrolan kita hari ini. Semoga informasi yang kita bahas dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, silakan kepada Dr. Agi untuk memberikan closing statement, ajakan untuk para penonton untuk tetap beraktivitas. Silakan, Dok. Oke, bagi sobat sehat Oasis, khususnya yang berdomisili di Playhari, bagi yang ingin memulai olahraga berlari, kita sudah sediakan di sini komunitasnya ada Playhari Run yang rutin melakukan lari bersama-sama, bisa lihat Instagramnya. Atau event-event yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, khususnya Dispora, yang berlari setiap minggu itu kalau tidak salah Selasa dan Kamis. Nah, mungkin kalau berat untuk memulai sendiri akan lebih mudah jika kita bersama-sama bersama dengan komunitas-komunitas yang lain. Jadi tidak ada alasan, sekali lagi informasinya sudah ada, komunitasnya sudah ada, teman untuk berbicara juga sudah ada. Mari kita sama-sama mewujudkan generasi Playhari yang lebih sehat untuk kedepannya. Baik, luar biasa. Terima kasih pesannya, Dok. Terima kasih juga sudah berhadir di sini. Sama-sama. Baik teman-teman, jangan lupa untuk share podcast ini ke teman dan keluarga kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan see you, bye. Bye.